Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TV Studio dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel terkeren abad ini, TV Studio menyajikan berita-berita terkini, up to date dan aktual, diliput dari pantauan udara bersama drone super power, sekalian mengenalkan media-media nasional terkini yang menghantarkan berita-berita terupdate. Saudara, Anda tahu TV Studio? Iyalah, TV Studio channel terkeren abad ini yang menjadi pemantau daripada kejadian terbaru di dekat Anda. Menyajikan dengan penuh pesona dan tata cara penyajian seperti reportase detektif yang selalu menggejolak, selalu menyuarakan aspirasi Anda yang tidak berani menyuarakan suaranya. Baik, sahabat TV sudah kemudian Anda sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik, sudah siap mendengar update berita terkini. Baik, diliput dari newsdetik.com, penilaian dua pakar tata kota tentang kinerja Anies 5 tahun menukangi Jakarta. Oke, saudara, kemarin sempat Anies di framing negatif oleh media Kompas ya, yang diceritakan itu tentang korupsi, tapi malah foto Anies yang dipompang. Ini framing negatif. Walaupun Bos Kompas sudah minta maaf, tapi jelas ini adalah sesuatu yang ya kita tahu lah, Kompas itu adalah milik orang-orang Kristen, orang Nasrani. Jadi kita sudah tahu posisinya orang-orang Kristen ya di balik Kompas itu memang tidak suka Anies sejak dari dulu ya, dan digunakan untuk mengecat Anies. Tapi nggak masalah lah, kita tidak bicara masalah Kompas, tetapi ini sentimen ya. Kita ingatkan, tolonglah ya, buat teman-teman Nasrani yang ada di Kompas terutama, tolong jangan menggunakan kesabaran mayoritas umat Islam ini menjadi kalian ini seakan-akan menjadi bebas berbuat sekendari. Tidak, kami ini masih punya toleransi, tapi toleransi yang terukur. Jika Anda mencoba-coba mendiskreditkan gubernur impian kami yang ada di calon presiden, maka tunggu saatnya. Suatu saat umat Islam juga bisa membalas kalian. Jadi mohon untuk kelegowoan dari Pak Anies Baswedan ini jangan kalian manfaatkan untuk perkara-perkara yang tidak diinginkan ya. Kami bisa sabar, tapi sabar itu ada apa namanya itu, satu dua kali saja. Kalau sudah berkali-kali kalian ini mengecewakan kami dan Anda lagi melanggar toleransi yang kami buat, maka tunggu saatnya. Baik, kita lanjutkan saudara. Era kepemimpinan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah menjelang pungkasan. Selama hampir 5 tahun menukangi Jakarta, kira-kira Anies dapat nilai berapa? Detik.com bertanya secara terpisah kepada dua pakar yang getol mengamati kota ini. Ada Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono juga serta analis tata kota dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Arsitektur Landscape dan Teknologi Lingkungan VALTL Universitas Trisakti Yayat Supriyana. Beliau sampaikan secara umum program pembangunan di Jakarta dalam 5 tahun ini 2017 hingga 2022 ada yang cukup bagus meskipun banyak PR atau pekerjaan rumah besar yang tidak dilakukan, kata Nirwono kepada Detik.com Selasa 13 September 2022. Program-program yang bagus di era Anies dia sebut berupa pembangunan jalur sepeda, revitalisasi trotoar dan pemindahan utilitas ke bawah tanah atau sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Ada pula program lain yang dinilai Nirwono baik, yakni integrasi transportasi publik baik untuk sistem tiket maupun infrastruktur jembatan penghubung dari halte ke stasiun atau terminal. Ini beliau yang menyampaikan pandangannya mengenai kinerjanya selama 5 tahun dalam penataan kota Jakarta. Kita lanjutkan lagi. Yayat Supriyana juga memberi nilai baik untuk deretan program Anies. Dia menyebut program berupa penataan pusat kegiatan seperti revitalisasi kota tua dan Tebet Eco Park dan pula program yang baik
yakni soal pengerjaan jaringan transportasi berupa Jaklingko dengan tarif 10.000 dan layanan perpindahan antar moda. Sebagai pejalan kaki dan pengguna transportasi umum, Yayat mengamati langsung hal ini. Jadi Pak Yayat ini langsung melakukan survei sendiri, ya. Jadi tidak hanya katanya tapi melakukan survei sendiri. Itulah hebatnya Pak Yayat dalam mengevaluasi ini, tidak asal tapi langsung terjun. Baik, ini beliau Pak Nirwono, ya, enggak Nirwono. Masih menurut Pak Yayat, Pak Anies mengedepankan ruang pejalan kaki. Ini terlihat dari pertambahan jalur pedestrian yang semakin luas dan banyak di jalan utama Jakarta, dengan harapan ada perubahan dalam budaya bermobilitas, kata Yayat. Kemudian masalah penanganan banjir. Permasalahan penanganan banjir adalah hal penting untuk Jakarta. Soal penanganan banjir, baik Yayat maupun Nirwono menilai pekerjaan Anies belum sempurna. PR penanganan banjir justru tidak tuntas dilakukan, seperti pembenahan sungai yang berhenti, revitalisasi situ, danau, embung, waduk tidak berjalan, rehabilitasi saluran air tidak dilakukan, padahal di atas trotoar sedang direvitalisasi, sorot Nirwono. Ini jawaban langsung dari Pak Yayat, komentarnya langsung di bawahnya ada gambarnya nih. Pemprov DKI Jakarta mengeruk Kali Mampang, ya. Jadi katanya belum rampung, ya. Kalau masalah banjir Jakarta nggak akan pernah rampung, jawabannya itu, ya. Kalau Jakarta nggak akan pernah rampung masalah banjir, ya. Tapi usaha selalu dijalankan, ya. Pemprov DKI Jakarta mengeruk Kali Mampang Jakarta Selatan, ya. Ini sudah dilakukan, bukan tidak dilakukan tapi sudah dilakukan, ya. Tapi pengurukan sekali lagi tidak akan terlalu banyak manfaatnya. Karena apa? Karena memang budaya masyarakat sekitar kali itu masih kurang baik, ya. Masih suka membuang sampah, ya, ke sungai, masih juga memakai daerah sekitar aliran sungai, ya. Dan bukan penduduk Jakarta asli, kadang-kadang mereka yang datang dari daerah ke Jakarta ini nggak bisa dihindari, ya. Nah, ini mereka akhirnya kan nempel-nempel ke tepi sungai dan sebagainya. Ini sebenarnya bukan salahnya Pak Anies. Kita meluruskan tadi pendapatnya Pak Yayat. Iya, memang ada PR, iya. Selamanya Jakarta masih ada, itu pasti akan ada PR banjir. Tapi Jakarta karena pusat ibu kota negara, kita nggak bisa melarang, ya. Kita nggak bisa melarang orang daerah datang, ya. Padahal mereka butuh tempat, Nah, kadang-kadang kalau nggak punya tempat, mereka akhirnya nempel, mungkin ada saudara, ada kenalan, mungkin di mana, akhirnya dapat di pinggir kali. Kalau memang dia nggak bisa survive, ini harus disadari bahwa sebagai posisi ibu kota negara, ini masalah banjir nggak akan pernah selesai. Nah, kecuali upaya-upaya adalah mengurangi saja, mengurangi, ya. Dan sudah banyak PR dari Pak Anies yang sudah dikerjakan, masuk membuat sumber resapan dan sebagainya, sudah banyak dikerjakan, jauh sekali turun daripada eranya Ahok untuk masalah banjir ini, ya. Banjir cepat surut dan sebagainya ini sudah dibuktikan kemarin, ya. Bahkan sekarang ini yang September ini, Masya Allah, luar biasa deras hujannya, tidak terdengar suara banjir di Jakarta. Ini adalah prestasi Anies dalam mengurangi banjir. Ini perlu kita teruskan Pak Yayat ini. Kemudian Nirwono juga menyoroti pertambahan ruang terbuka hijau yang lambat di era Anies. Adanya tempat ekopark yang direvitalisasi hanya meningkatkan kualitas taman yang sudah ada, tapi tidak menambah luasan ruang terbuka hijau di Jakarta. Mohon maaf, jadi yang dimaksud Pak Nirwono itu kalau menambah jumlah
lahan hijau atau ruang terbuka hijau ini kayaknya nggak memungkinkan di Jakarta. Kenapa tidak memungkinkan? Karena semua tanah Jakarta itu sudah punya hak milik, ya. Kalau menambah ruang berarti harus beli, padahal beli harus ada persetujuan DPRD. Ini yang sulit. Kalau tahu sendiri kalau hubungan dengan DPRD itu nggak gampang, ya. Harus itu ada PSI, ada PDI yang oposisi Bang Anies. Jadi itu kayaknya nggak mungkin diizinkan atau di ACC anggaran itu. Nah, akhirnya ya muncul ide adalah penataan di kolong-kolong jembatan jadikan ruang terbuka hijau itu. Ya, kita lihat kemarin di YouTube itu sudah banyak beredar bagaimana Anies memanfaatkan ruang di bawah kolong jembatan itu, ada yang jadikan taman, ada yang jadikan sebagai kolam, ada yang jadikan sebagai kebun dan sebagainya. Itu salah satu adalah menambah tanpa harus membeli lahan, atau alih fungsi lahan tidak. Anies itu harus disorot juga, harus diluruskan. Jadi pendapatnya Pak Nirwono belum tentu juga sebenarnya betul. Jadi harus juga ditambahkan daripada netizen itu harus menambahkan supaya beritanya adalah balance begitu. Baik, kemudian Supriyatna menilai Anies harus bisa lebih baik lagi soal masalah penanganan banjir. Dia melihat ada konsep normalisasi dan naturalisasi yang tidak cukup terejawantahkan di Jakarta. Iya, sekali lagi soal banjir sudah kami bahas tadi, sudah kita teruskan bahwasanya selama ya Jakarta berada itu soal banjir tidak akan pernah selesai, ya, karena sekali lagi gedung-gedung tinggi, kemudian banyaknya tanah-tanah yang tertutupi oleh aspal, bangunan dan sebagainya, oleh semen, itu nggak mungkin air itu lari dengan cepat, ya, meresap ke tanah, nggak memungkinkan. Kalau mengurangi ya sudah terkurangi, ya. Banjir cepat surut contohnya adalah langkah-langkah Anies, hasil daripada kerja-kerja Anies atas banjir. Kalau menghilangkan sebenarnya banjir sampai 0% kayaknya tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan karena memang komitmen di situ pemilik gedung itu tidak menyediakan resapan air, itu kurang. Ini masih kurang komitmennya di situ, amdalnya kurang. Padahal tahu sendiri kalau Jakarta itu namanya gedung-gedung, namanya tanah itu sudah tertutup dengan gedung-gedung semen-semen, kayaknya nggak memungkinkan kalau harus menolkan soal banjir siapapun pemimpinnya. Bahkan kalau Pak Nirwono atau Pak Yayat ini jadi gubernur Jakarta, nol 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 apa namanya 0% kemungkinannya untuk bisa menghilangkan banjir begitu saja. Namanya pengamat kan bisa saja, ya. Jadi kita hanya meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Yayat dan Pak Nirwono. Tapi apapun itu kita saling bekerjasama bagaimana menilai sesuatu itu secara berimbang, secara berimbang dari semua sisi. Terima kasih pantauan kami sudah kita selesai sampai sini. Kita jumpa lagi di channel yang lainnya. Kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lain. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.